Selamat pagi, saudara-saudaraku, anggota jemaat dan simpatisan GKI Pahlawan yang diberkati oleh Tuhan. Benar saudara, kehidupan kita sangat diberkati oleh Tuhan. Dalam bentuk apapun, setiap hari, setiap saat, bahkan berkat Tuhan itu melimpah atas kita. Saudara, pernah terjadi seperti ini. Ketika ada seseorang yang menderita karena mengalami musibah dalam hidupnya, ada orang lain yang memberikan komentar dan berkata, "Kok bisa ya dia mengalami musibah seperti itu? Padahal dia adalah orang yang baik." Saudara, pernyataan ini ingin mengatakan, mengapa bisa terjadi hal yang buruk terhadap orang yang baik? Pernyataan ini sepertinya ingin mengukur Tuhan atau ingin menyatakan bagaimana seharusnya keadilan Tuhan itu. Mestinya jahat itu diberi jahat, baik diberi baik. Nah, kalau ada orang baik mengalami musibah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Bukankah orang baik harusnya mendapatkan balasan yang baik juga? Saudara, pandangan seperti ini juga yang diungkapkan dan dinyatakan oleh teman-teman Ayub ketika Ayub menderita, seperti yang dicatat di dalam Ayub, khususnya pasal yang keempat. Ketika Ayub menderita, teman-temannya berkata kepadanya, "Mesti ada sesuatu yang tidak benar yang sudah kamu lakukan. Kalau kamu orang baik, mestinya kamu juga menerima hal yang baik." Jadi, teman-teman Ayub ini ingin mengatakan, mestinya orang baik itu mendapatkan kebaikan, orang jahat mendapatkan kejahatan. Atau teman-teman Ayub ini ingin mengatakan, segala hal yang buruk itu mesti terjadi karena dosa. Saudara, kalau kita memperhatikan jawaban-jawaban Ayub kepada teman-temannya yang berpandangan seperti itu, maka akan jelas kita tidak boleh menghakimi Tuhan. Kita tidak bisa mengukur Tuhan menurut ukuran kita atau kemauan kita sendiri. Kita tidak bisa mengatur Tuhan, dan yang penting harus diingat adalah bahwa yang namanya musibah itu bukan datang dari Tuhan. Karena itu, sikap yang benar, respon yang benar ketika seseorang itu mengalami musibah, mengalami penderitaan dalam hidupnya apa? Ayub mengajarkan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambilnya, terpujilah Tuhan. Ini sikap pasrah, sikap penyerahan diri, berserah kepada Tuhan. Bukan mengeluh, bukan menghakimi Tuhan, bukan mau mengatur Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, belajar dari peristiwa itu. Apa yang Tuhan kehendaki supaya melalui peristiwa itu kita dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Kehendak Tuhan adalah kita terus mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, mari kita belajar. Kita tidak bisa mengadili Tuhan. Kita tidak bisa menghakimi Tuhan. Tidak, persoalan-persoalan dalam hidup kita tidak karena dari Tuhan. Tuhan bisa izinkan itu terjadi. Yang penting apa? Kita berserah. Yang penting apa? Kita belajar dari semua itu untuk terus mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Amin.